Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita bisa belajar bersama. Ustadz doakan semoga anak-anak Ustadz semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pelajaran akidah akhlak. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang kitab Injil. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Mari kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran. Al-Quran itu artinya bacaan. Dari kata qoro'a yaqro'u yang artinya membaca. Jadi Al-Quran artinya bacaan. Dia adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Diingetin itu ya. Nah, Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam waktu sekitar 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Jadi Al-Quran itu ada surat Madani dan surat Makiyah, Madaniyah dan Makiyah. Surat yang Madaniyah itu diturunkan di Madinah, surat Makiyah diturunkan di Mekah. Itu dalam waktu 23 tahun Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Pada tanggal 17 Ramadan tuh ya pertama kalinya ya. Nah, pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran itu adalah tauhid, akidah, sejarah, ibadah, politik, hukum, muamalah, perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Jadi semua persoalan manusia itu ada di dalam Al-Quran. Oke, fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Fungsi yang pertama adalah membenarkan ajaran kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Fungsi yang kedua, sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia di dunia. Fungsi yang ketiga, sebagai sumber pengajaran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kelima, sebagai penjelasan lengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Dan fungsi yang keenam adalah sebagai peneguh iman kaum soleh dan peringatan bagi kaum murtad. Nah, itu adalah keenam fungsi diturunkannya Al-Quran. Oh, tertinggal ada satu lagi, yaitu sebagai penjelasan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Nah, itu ya, itu ada di dalam Al-Quran semuanya. Adapun pokok-pokok kandungan Al-Quran yaitu yang pertama, akidah. Akidah itu mengajarkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah. Ibadah itu mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muamalah. Muamalah itu adalah ilmu sosialisasi atau hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Yang keempat, akhlakul karimah. Akhlak karimah, akhlak yang terpuji, yaitu mengajarkan tentang budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas maupun dengan Allah sebagai penciptanya. Selanjutnya ada tarikh, yaitu sejarah, menceritakan tentang sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi kaum sesudahnya. Yang terakhir, syariat, yaitu mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Ini semua adalah pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Quran. Oke, dipahami, dihafalkan. Selanjutnya, nah ternyata di dalam Al-Quran itu 60% darinya itu membicarakan tentang alam semesta, dan 40% lainnya menceritakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, tarikh, akhlak, dan suri tauladan. Jadi 60%-nya itu menceritakan tentang alam semesta,
yang 40%-nya itu tentang ibadah, akidah, hukum, muamalah, sejarah, akhlak dan kisah teladan. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Kalau ada ayat-ayat yang seperti ini, nah berarti itu sedang menceritakan tentang alam semesta. Afala tubsirun, tidakkah engkau perhatikan? Afala ta'qilun, tidakkah engkau memikirkan? Fanzuru, maka perhatikanlah. La ayatil liqaumi yasmaun, adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkannya. La ayatil liqaumi yatafakkarun, adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, itu ya. Jadi semuanya itu tentang alam semesta. Jadi kalau kalian lihat di dalam Al-Qur'an itu ada menceritakan tentang langit, bumi, ya, gunung-gunung, tanah, daratan dan lain sebagainya. Next, kelebihan Al-Qur'an dibandingkan kitab suci yang lainnya. Ada segi keaslian Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang kekal. Dia dari pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali. Ya, dan itu sudah diakui semua oleh sejarawan dan lain-lainnya. Ya, jadi Al-Qur'an itu tetap asli sampai kapanpun insya Allah ya. Lalu dari segi isinya, nah ini keunikannya Al-Qur'an ya. Kelebihannya Al-Qur'an dari segi isi Al-Qur'an, yang pertama dalam bidang ibadah. Al-Qur'an antara lain menjelaskan sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu dalam bidang akidah. Nah, itu. Selanjutnya dalam bidang muamalah. Di bidang muamalah ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa gotong royong yang dibenarkan dalam Islam adalah gotong royong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Lalu dalam segi akhlakul karimah dan dalam bidang hukum, ya, itu semuanya adalah kelebihan Al-Qur'an yang tidak dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya dari segi susunan bahasanya. Nah, ini adalah salah satu keunikan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dia memang berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya mengandung syair-syair dan kata-kata yang sangat indah. Ya, tidak hanya sekedar bahasa Arab, tapi di dalam Al-Qur'an itu mengandung makna-makna yang sangat indah, kata-katanya, dari syair-syairnya, ya. Nah, pada zamannya Abu Bakar dahulu pernah ada yang mau menulis Al-Qur'an atau mengarang Al-Qur'an. Akan tetapi dia tidak bisa, karena bahasa di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa orang manusia siapapun menulis sastra setebal itu, sebanyak itu ya. Ada 30 juz, kata-katanya sangat indah, artinya juga sangat bagus. Ya, maka tidak ada yang bisa mengarangnya selain Allah. Nah, lalu ada suhuf. Suhuf itu adalah bahasa Arab yang artinya sohifah, yang artinya lembaran-lembaran wahyu Allah. Jadi selain Al-Qur'an, Allah itu juga menurunkan suhuf. Nah, suhuf itu ada yang diturunkan kepada Nabi Adam sebanyak 10 suhuf, Nabi Sis alaihissalam sebanyak 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Nah, ini adalah suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi masing-masing. Ya, itu juga diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitulah penjelasan tentang kitab Al-Qur'an, yaitu kitab suci kita semua. Silakan antum baca kembali pada halaman 9 sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 14.
Ya, silahkan dibaca kembali, dipahami apa yang Ustaz sampaikan lewat video ini. Apabila ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di classroom, atau bisa japri juga langsung ke Ustadz ya. Silahkan dihafalkan. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan kapan, lalu diturunkan di mana, terus fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran, lalu pokok-pokok kandungan Al-Quran, kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab suci yang lain. Itu ya, silakan dihafalkan juga, dipahami. Tugas antum adalah ini: jelaskan persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Yang kedua, kapan kitab-kitab Allah diturunkan ke bumi. Yang ketiga, mengapa hanya 5 nabi yang menerima suhuf Allah. Oke, silakan antum kerjakan ketiga nomor ini. Jawabannya silakan cari di buku atau di sumber lainnya, bisa lewat internet atau lewat dan lainnya. Silakan antum tulis di buku tulis antum masing-masing, lalu nanti difoto dan dikirim ke tugas di classroom. Ya, fahimtum? Nah, itulah adalah tugas, dan Ustadz akan cek nanti siapa saja yang mengumpulkan dan yang tidak mengumpulkan. Oke, baiklah. Itu saja yang Ustadz bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.